damai di hati, adik-adik remaja dan kakak-kakak pembina remaja. Dalam kesempatan yang indah ini, marilah kita mengungkapkan syukur kita kepada Tuhan dengan memuliakan dan mengagungkan nama-Nya, serta sujud menyembah-Nya dalam roh dan kebenaran. Dunia tercipta oleh karena Tuhanmu, bersyukur apa yang terjadi dalam hidupmu. Nyatakanlah semua yang ada padamu, berkat Tuhan melimpah memenuhimu. Wartakan kemuliaan kerajaan-Nya, wujudkan cinta kasih damai dan teladanmu. Bekerja demi kebesaran nama-Nya, pelihara bumi dan isinya. Terpuji Tuhan karena kasih-Nya, dunia ikut bergembira. Terpuji Tuhan karena kuasa-Nya, bahagia, haleluya. Terpuji Tuhan karena kasih-Nya, dunia ikut bergembira. Terpuji Tuhan karena kuasa-Nya, bahagia, haleluya. Mari kita berdoa. Selamat malam Bapa, selamat malam Roh Kudus. Terima kasih untuk kesempatan yang begitu indah. Tuhan Yesus sangat baik, teramat baik dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami telah siap hati, diri dan pikiran kami untuk beribadah kepadamu. Kiranya Engkau akan memberkati ibadah remaja kami di malam hari ini. Kiranya ibadah di malam hari ini boleh berjalan dengan segala baik. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, marilah kita sejenak merenungkan kehidupan kita. Sudahkah kita sebagai adik-adik remaja mampu menunjukkan sikap hidup sebagai anak-anak Tuhan yang setia, dengar-dengaran kepada orang tua, serta mengasihi Tuhan? Sudahkah kita sebagai komisi remaja dan pembina remaja menjalankan tugas pelayanan kita dalam mendidik dan membina adik-adik remaja untuk menjadikan mereka berakar, bertumbuh, dan berbuah bagi Kristus?
Jawablah semuanya itu di hadapan Tuhan. Ketahuilah, Dia yang Maha Tahu semua isi hati kita. Tidak ada satupun yang tersembunyi baginya. Oleh karena itu, marilah kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dan mengaku setiap perbuatan dosa yang telah kita lakukan. Oh Tuhan yang Maha Kuasa, kami datang padamu, mengaku dosa kami dengan sepenuh hati. Kami sering melalaikan petunjuk-Mu, ya Tuhan. Kami hanya turuti kata hati sendiri. Tuhan yang Maha Kasih, ampunilah kami, berilah ku mengerti kasih-Mu selalu. Kini bimbinglah kami, ya Tuhan, pada jalan yang benar, menurut kehendak-Mu, kini dan selamanya. Adik-adik remaja dan kakak-kakak pembina remaja, firman Tuhan dalam Nehemia 9 ayat 17 berkata, Tuhan ialah Allah yang sudi mengampuni, pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu,
teman-teman, sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Bapa yang kekal, Bapa yang berada dalam kerajaan surga, malam hari ini kita akan membaca Alkitab. Tolong tuntun kami dalam pembacaan ini sehingga kami bisa memahami apa makna yang terkandung dalam ajaran-Mu ini. Inilah doa kami dalam nama Yesus, amin. Teman-teman, mari kita membaca Alkitab yang terdapat di dalam 1 Korintus 16 ayat 1 sampai ke 9. 1 Korintus 16 ayat 1 sampai 9. Tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus, hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang kuberikan kepada jemaat-jemaat di Galatia. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di dalam rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Sesudah aku tiba, aku akan mengutus orang-orang yang kamu anggap layak dengan surat Yerusalem untuk menyampaikan pemberianmu. Kalau ternyata penting bahwa aku juga pergi, maka mereka akan pergi bersama-sama dengan aku. Aku akan datang kepadamu sesudah aku melintasi Makedonia, sebab aku akan melintasi Makedonia, dan di Korintus mungkin aku akan tinggal beberapa lamanya dengan kamu, atau mungkin aku akan tinggal selama musim dingin, sehingga kamu dapat menolong aku untuk melanjutkan perjalananku. Sebab sekarang aku tidak mau melihat kamu yang sepintas selalu saja. Aku harap dapat tinggal agak lama dengan kamu, jika diperkenankan Tuhan. Aku harap dapat tinggal agak lama dengan kamu, jika diperkenankan Tuhan. Tetapi aku akan tinggal di Efesus sampai hari raya Pentakosta, sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengejarkan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penentang. Demikian pembacaan Alkitab. Shalom, adik-adik remaja dan kakak-kakak pembina remaja. Dalam pembacaan Alkitab kita saat ini, kita melihat atau belajar lagi salah satu dari banyak sekali kisah perjalanan dari Rasul Paulus. Kali ini tentang bagaimana Paulus memberikan petunjuk tentang pengumpulan persembahan atau derma yang akan dilakukan di dalam jemaat di Korintus untuk dibagikan kepada jemaat-jemaat yang menderita dan miskin di Yerusalem. Juga berbicara tentang niatnya untuk mengunjungi mereka. Paulus ingin supaya jemaat-jemaat di Korintus tergugah hatinya agar meniru petunjuk-petunjuk yang sudah diberikannya kepada jemaat yang ada di Galatia. Supaya hati mereka tergerak untuk bermurah hati sesuai dengan kemampuan mereka dan kesempatan yang ada pada mereka. Karena Paulus merasa dari sebagian besar jemaat, mereka lebih dalam tentang hal karunia-karunia rohani. Ada kemungkinan juga dalam kekayaan duniawi. Paulus memberikan beban ini kepada mereka bukanlah supaya orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Firman tersebut dapat kita baca dalam 2 Korintus 8 ayat 13. Cara pengumpulan yang harus dilakukan, yaitu hendaklah masing-masing menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah. Jadi, setiap orang yang mau memberikan bantuan harus menyisihkan apa yang bisa ditabungnya dari waktu ke waktu, sehingga berapapun jumlah yang terkumpul bisa diberikan untuk tujuan amal ini. Seperti kata pepatah, sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Dalam hal mereka menyisihkan sesuatu untuk persembahan, itu haruslah sesuai dengan apa yang mereka peroleh dari hasil pekerjaan-pekerjaan dan usaha mereka. Sebagaimana Allah sudah berkenan memberkati dan membuat berhasil segala pekerjaan dan usaha mereka, maka apa saja yang dimiliki harus digunakan
diberdayakan, dan dimanfaatkan untuk Dia. Dan ini pun harus diberikan dengan penuh kerelaan hati dari setiap orang yang memberi atau tidak dipaksakan. Paulus berkerinduan untuk menyerahkan langsung kepada jemaat di Yerusalem persembahan-persembahan yang telah dikumpulkan itu. Tetapi Paulus juga mengingatkan untuk mengutus orang-orang yang dianggap layak untuk menemani dia menyampaikan persembahan ini, supaya dia tidak dianggap mempunyai motif yang salah menyangkut persembahan-persembahan ini. Lewat Rasul Paulus, Tuhan Yesus sudah mengingatkan kita untuk bertolong-tolongan dalam menanggung beban orang lain yang memerlukan bantuan pada saat kesakitan atau kesusahan dan mungkin kesulitan keuangan. Kita tidak perlu menjadi orang kaya secara duniawi untuk dapat menolong orang lain. Saya percaya kita semua masing-masing diberikan karunia yang berbeda-beda dari Tuhan. Mungkin orang lain tidak punya, tetapi kita punya. Mungkin orang lain tidak berkesempatan, tetapi kita memiliki kesempatan tersebut, atau sebaliknya. Untuk itu, ketika kita mempunyai dan ketika kita masih diberikan kesempatan, maka kita harus pakai itu untuk menolong orang lain. Tentunya, menolong orang lain dengan hati yang tulus dan tanpa paksaan. Sehingga apa yang kita berikan menjadi berkat juga untuk orang lain. Dan percayalah, Tuhan pasti memperhitungkan kebaikan yang kita perbuat. Sehingga akan dikembalikan berkat kepada kita sesuai dengan cara dan waktunya Tuhan. Bahkan mungkin dengan hal-hal yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi pertanyaan bagi kita sebagai remaja dan pembina remaja Gemim, sudahkah kita menolong orang lain yang kesusahan, teristimewa di masa-masa sulit sekarang ini? Mungkin akan ada berbagai respon, atau mungkin ada yang merasa, saya sedang kesusahan, kenapa saya harus menolong orang lain? Teman-teman, dalam hal ini kita harus belajar dari cerita seorang janda miskin yang memberikan persembahan bukan dari kelimpahannya, tetapi janda ini malah memberikan dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh apa yang ada padanya. Firman tersebut dapat kita baca dalam Lukas 21 ayat 1-4. Jadi, jika kita memiliki walaupun hanya sekecil apapun itu, orang boleh kasih asalkan dengan hati yang ikhlas. Atau mungkin ada yang mengatakan, kita kesiang bukan orang kaya, dorang kira juga kita sombong mau sel-sel torong orang. Kalau ada dari kita yang berpikir seperti ini, maka mari kita ingat saja firman Tuhan dalam Kolose 3 ayat 23 yang berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi, kalau torang ada niat baik untuk tolong orang ndak usah mau pikir apa yang orang bilang tentang torang. Karena torang tujuan mau backing itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk mau backing senang orang lain. Pastinya ketika kita mendengar pertanyaan di atas, ada juga yang langsung merespon dengan puji Tuhan, kita pernah tolong orang lain di masa sulit ini. Atau mungkin, oh kita masih sementara batabung, untuk mesti beli bantuan for orang-orang yang sedang kesusahan. Nah, berbahagialah kita yang sudah melakukan hal baik dengan menolong orang lain. Karena firman Tuhan bilang lebih baik memberi daripada menerima. Juga pastinya dengan menolong orang lain, hidup kita sudah menjadi berkat untuk orang lain dan menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Jadi, sebagai orang muda, sebagai remaja Kristen, mari kita tidak pernah lelah dan jemu untuk menolong orang lain. Tentunya dengan ketulusan hati dan tanpa paksaan. Kita juga diajarkan untuk tetap rendah hati, jangan sombong, jangan kita sudah menolong orang lain,
seberapa banyak pun jumlah pertolongan yang kita berikan, atau seberapa sering pun kita menolong orang lain. Karena jika kita dapat menolong orang lain, itu karena torang menerima berkat yang dari Tuhan. Jadi sudah menjadi keharusan untuk torang pakai berkat itu untuk hal-hal yang Tuhan ingin kita lakukan. Juga kita harus ingat, kalau torang dibebani untuk menolong orang lain, itu semua bukanlah supaya orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk memegahkan diri kita sendiri. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Amin. Adik-adik remaja dan kakak-kakak pembina remaja, mari dengan penuh sukacita kita memberi persembahan yang terbaik bagi Tuhan sebagai tanda syukur kita atas setiap kasih dan anugerah-Nya. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku, besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku, besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Saat ini kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Mari berdoa. Ya Allah Bapa yang berada di dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat juga tuntunan-Mu, sehingga Engkau masih memberikan kesehatan, terutama nafas kehidupan. Ya Bapa, pada saat ini kami bersatu hati untuk mendoakan pembacaan firman tadi. Kiranya pembacaan firman tadi dapat tertanam dalam hati dan pikiran kami, agar kami dapat mempraktekannya di kehidupan kami sehari-hari. Ya Bapa, pada saat ini juga kami akan berdoa untuk persembahan. Kiranya persembahan tersebut Engkau dapat suci kuduskan agar dapat melebar luaskan kerajaan-Mu di muka bumi ini. Ya Tuhan Yesus, saat ini kami mau berdoa buat kepelayanan remaja Gemim Sola Fide Tinoor. Biarlah kiranya Engkau memberkati mulai dari penatua remaja, wakil, sekretaris, dan bendahara, komisi-komisi remaja yang ada, kakak-kakak pembina remaja, pengurus rayon, bahkan pun sampai kepada anggota yang ada. Kiranya Engkau selalu memberkati kami dalam kami menjalani tugas, tanggung jawab, serta pelayanan kami ya Tuhan. Berikan kami selalu hikmat, kebijaksanaan, roh takut akan Tuhan, agar apa yang telah menjadi tanggung jawab kami dapat kami jalankan dengan baik. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa buat program-program yang telah kami buat ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati itu, baik yang sementara berjalan ataupun yang masih kami rencanakan. Biarlah kiranya setiap program-program itu Tuhan dapat kami laksanakan hanya sesuai seturut dengan kehendak-Mu saja. Itu semua hanya untuk hormat serta kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat pribadi lepas pribadi kami ya Tuhan. Engkau melihat kami yang masih duduk di bangku sekolah, kami yang saat ini duduk di bangku kuliah, kami yang sedang bekerja, bahkan pun yang sementara mencari pekerjaan. Biarlah kiranya Engkau memberkati akan kehidupan kami ya Tuhan. Kiranya apa yang menjadi cita-cita kami, harapan kami, serta kerinduan kami, itu semua dapat tercapai hanya seturut perkenanan-Mu saja. Ya Tuhan, jadikanlah kami orang-orang muda Kristen yang
dapat menunjukkan teladan bagi banyak orang. Kami juga rindu untuk mendoakan akan orang tua kami. Biarlah kiranya Engkau selalu berikan mereka kesehatan, kekuatan, bahkan pun umur panjang, agar setiap tugas, tanggung jawab, serta pelayanan yang mereka jalani dapat mereka jalankan dengan baik ya Tuhan. Engkau memberkati setiap pekerjaan, setiap mata pencaharian, agar mereka dapat memenuhi akan setiap kebutuhan kehidupan kami setiap hari. Terima kasih banyak ya Tuhan, seluruh kehidupan kami, kepelayanan remaja Gemim Sola Fide Tinoor pada saat ini kami hanya mau serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, saat ini kami mau berdoa buat pemerintah bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau memberkati para pemimpin yang ada, mulai dari pemerintah pusat hingga kelurahan Tinoor 1 dan 2. Kiranya Engkau memberikan hikmat kebijaksanaan, kesehatan dan kekuatan agar mereka boleh menjalankan setiap aktivitas dan tanggung jawab mereka dengan segala baik. Tuhan, saat ini dunia masih dalam pandemi COVID-19. Kiranya Engkau memberkati para tim medis beserta semua yang menjadi garda terdepan untuk upaya pencegahan virus ini. Kami juga sebagai masyarakat yang ada, kiranya Engkau memberikan hikmat, pengertian, kesehatan dan kekuatan, dan cukupkanlah akan segala kebutuhan hidup kami yang kami perlukan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan akan ada pemulihan yang terjadi di tengah dunia ini, sehingga kami boleh melaksanakan aktivitas kami seperti semula dengan lindungan dan penyertaan Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Siapakah aku ini yang Engkau hargai dan cintai? Selalu saat ku pikirkan kebaikan-Mu, tak pernah ku kekurangan. Kesetiaan-Mu, esok kan ku jalan tanpa keraguan, Surya kan terus ada. Saat ku pikirkan kebaikan-Mu, tak pernah ku kekurangan. Kesetiaan-Mu, esok kan ku jalan tanpa keraguan, Surya kan terus ada. Esok kan ku jalan tanpa keraguan, Surya kan terus ada. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena atas berkat dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga ibadah remaja Jemaat Gemim Sola Fide Tinoor sudah terselesaikan. Kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus akan menyertai pelayanan kami remaja Jemaat Gemim Sola Fide Tinoor, komisi beserta remaja, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah kita telah mengikuti bersama ibadah remaja Jemaat Gemim Sola Fide Tinoor yang sudah dilayani langsung oleh kelompok ibadah remaja Abigail. Atas nama Komisi Pelayanan Remaja Jemaat Gemim Sola Fide Tinoor mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh adik-adik remaja, teman-teman komisi remaja, juga pembina remaja yang telah beribadah bersama-sama dengan kami melalui tayangan ini. Kiranya Tuhan Yesus akan memberkati kita semua, terlebih ketika
kita masih diperhadapkan dengan situasi dan kondisi pandemi COVID-19. Dan terima kasih disampaikan kepada kelompok ibadah remaja Abigail yang merupakan gabungan dari remaja dan pengurus Rayon 1 dan 8 Jemaat Gemim Sola Fidetinoor yang telah melayani kita lewat firman dan doa dan juga puji-pujian yang ada. Kiranya Tuhan akan memberkati senantiasa. Dan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh teman-teman pengurus remaja dari Rayon 1 sampai dengan Rayon 10 yang tergabung dalam 5 kelompok ibadah remaja yang telah melayani kita di ibadah-ibadah sebelumnya. Tuhan Yesus memberkati. Remaja Gemim siap berakan, bertumbuh dan berbuah baik. Yes. Kita diberkati. Shalom.